Tema homili saya siang ini tentang Roh Kudus dan misi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Dia. Para Bapa Konsili Vatikan II dalam sebuah dekret yang namanya kegiatan misioner gereja mengatakan begini. Pada hakikatnya gereja bersifat misioner. Yang dimaksudkan dengan gereja adalah persekutuan umat Allah seperti kita ini. Kita semua adalah bagian dari gereja yang masing-masing memiliki sifat misioner. Jadi wajah kita ini seperti apapun wajah kita adalah wajah misi. Karena setiap kita bersifat misioner, mengambil bagian dalam tugas misi Yesus. Apa yang menjadi misi Yesus? Dalam Injil tadi kita mendengar pengakuan Yesus. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus bab 10 ayat 45. Jadi misi Yesus jelas. Ia datang untuk misi. Ia datang untuk melayani. Melayani siapa saja tanpa kecuali dan bahkan mau memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, sebagai silih bagi banyak orang. Orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa membebaskan diri mereka dari dosa yang mereka miliki, Yesus mau ambil alih, Yesus mau tebus dengan darahnya, dengan pengorbanannya di atas salib. Nah, misi seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin kita lanjutkan, yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam keluarga, dalam komunitas, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada, kita bisa melakukan karya misi ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yakin bisa mengambil bagian dalam karya misi Yesus? Melayani untuk kesejahteraan orang lain. Dan menjadi tebusan, menjadi atau membuat silih bagi keselamatan orang lain. Bisakah? Mampukah? Mungkin kita akan menjawab, saya tidak bisa, saya tidak dapat, saya ragu, dan lain sebagainya. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Missio, ensiklik tentang tugas perutusan gereja, di artikel nomor 21 mengatakan begini, Roh Kudus adalah pelaku utama karya misi. Bukan hanya sekali Paus Yohanes Paulus II katakan,
berkali-kali, minimal 3 kali saya menjumpai seruan yang sama. Roh Kudus adalah pelaku utama karya misi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, selama kita membuka diri bagi karya Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita bisa ambil bagian, kita bisa terlibat dalam karya misi gereja. Dalam bentuk apapun kita bisa melakukannya. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita pelaku utama. Bukan kita yang menjadi pelaku utama, tetapi Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang menyatu di dalam kita. Dialah yang menjadi pelaku karya misi dalam keseharian kita. Bekerja bagi orang lain. Bekerja demi kesejahteraan orang lain. Bahkan bekerja demi keselamatan orang lain. Kita bisa melakukan itu. Karya misi dalam bentuk apapun. Karena misi terbuka bagi semua orang. Dan karya misi juga terbuka dilakukan oleh siapa saja. Paus Fransiskus dalam pesan hari Minggu Misi Sedunia hari ini mengatakan begini. Inti dari misi adalah untuk semua, terbuka bagi siapapun dan dimanapun. Baik dalam status apapun, bahkan juga dalam status moral yang manapun. Artinya, karya misi bisa dilakukan bagi orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat, mereka yang difabel, juga bagi orang-orang yang jahat. Kita bisa melakukan untuk siapa saja demi kesejahteraan mereka, demi keselamatan mereka. Contoh kecil yang sering saya sebut. Di paroki kita secara rutin menjadikan minggu ketiga dalam bulan sebagai minggu jimpitan beras. Maka di pintu samping, kiri kanan, dan depan pintu utama, di sana ditaruh keranjang. Hanya di minggu ketiga dalam bulan. Keranjang itu dibuka untuk umat yang datang dan membawa bingkisan atau jimpitan beras. Untuk siapa beras-beras itu? Itu dikumpulkan dan kemudian akan dibagikan untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Selama ini dialokasikan bagi mereka yang prasejahtera. Maksudnya untuk mengangkat martabat hidup mereka supaya lebih baik, supaya lebih sejahtera. Karya misi bukan hanya soal penginjilan, bukan hanya soal pewartaan, bukan hanya soal kesaksian iman, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain dalam kehidupan umat, termasuk dalam kehidupan sosial ekonomi. Gereja hadir di situ membantu untuk memberdayakan mereka. Kalau Yesus
datang ke dunia, mau menjadi tebusan bagi banyak orang, mau menjadi silih bagi banyak orang. Kita pun bisa ambil bagian dalam karya ini, menjadi silih bagi keselamatan banyak orang. Saya ambilkan satu contoh. Kita tahu keluarga orang kudus terkenal, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Orang tuanya, suami istri yang namanya Sally Guerin dan Martin. Suaminya namanya Martin dan istrinya namanya Sally Guerin. Mereka adalah orang Katolik yang aktif ke gereja, aktif merayakan iman dalam berbagai bentuk kegiatan. Mereka juga terlibat dalam karya misi gereja. Mereka mau menjadi silih atas banyak orang di zaman mereka yang sudah tidak lagi pergi ke gereja pada hari Minggu dan hari raya. Apa yang mereka lakukan? Mereka suami istri ini bergabung dengan sebuah kelompok yang namanya Persaudaraan Wajah Kudus. Kelompok doa ini berkumpul secara rutin, berdoa dengan berdevosi kepada Wajah Kudus. Tetapi intensi doa mereka bukan untuk pengudusan diri sendiri, untuk menjadi silih atas banyak orang yang sudah tidak lagi pergi ke gereja pada hari Minggu dan pada hari raya. Itu yang mereka lakukan. Bahkan anak-anak mereka juga masuk dalam kelompok ini, Persaudaraan Wajah Kudus. Maka 5 putri mereka semuanya masuk biara. 3 dari 5 orang ini menambahkan nama suster di belakangnya dengan kata dan Wajah Kudus. Yang saya masih ingat, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Karena mereka ikut bersama orang tua mereka melakukan doa misioner untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka yang tidak lagi pergi ke gereja hari Minggu dan hari raya. Dan menarik, yang dialami oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Begitu cintanya akan Yesus, sebelum meninggal, sebelum menghembuskan napas terakhir karena kanker paru-paru, dia bilang, I love you, oh God. Aku cinta padamu, oh Allah. Ya Allahku. Bukankah ini sebuah kesaksian iman? Bahwa di saat menderita, di saat sakit, di saat tak berdaya, di saat melawan maut, masih bisa menyerukan kredo, pengakuan iman. Aku mencintaimu, oh Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan karya misi tidak perlu harus pergi ke luar negeri, ke Cina, ke Afrika, ke Eropa, dan sebagainya. Di tempat tidur, ketika sudah tidak berdaya, masih bisa melakukan karya misi lewat doa. Dalam keluarga kita bisa melakukan karya misi. Berjuang bersama untuk kesejahteraan keluarga.
berdoa untuk keselamatan jiwa anggota keluarga yang mungkin jauh dari Tuhan, yang mungkin sudah tidak lagi pergi ke gereja, yang mungkin sudah tidak lagi berdoa. Karya misi kita bisa kita lakukan bagi orang ini, bagi orang-orang yang lain. Kita bisa melakukan itu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan karya misi Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bukan melayani diri sendiri, melayani banyak orang demi kesejahteraan mereka dan teristimewa demi keselamatan jiwa-jiwa. Kita pun juga dipanggil dan diutus bukan hanya berjuang untuk keselamatan sendiri, tetapi juga berjuang dan diutus untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan sesama saudara-saudari kita, siapapun mereka itu. Tuhan memberkati.